Tahukah Anda bahwa melebihi segala berkat yang ada sebuah warisan yang sangat berharga yang Yesus tinggalkan bagi kita. Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang-orang yang berlimpah harta dan kekayaan, tapi mereka tidak tenang, tidak damai, bahkan sulit tidur. Untuk tidur saja perlu dengan obat tidur. Tahukah Anda banyak orang-orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya, tidak mengenal Tuhan. Hatinya tidak damai, cemas, gelisah, hampa, sepi, dan merasa terhilang. Hidup seperti tidak punya tujuan. Tapi kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan, kita punya satu privilege, sebuah warisan yang sangat berharga yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Anda mau beli di mana? Damai sejahtera juga merupakan esensi dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan yang paling penting dalam hidup kita. Dia sebagai raja dan kita menghidupi kehendaknya. Bagaimana ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita, ke kanan atau ke kiri, iya atau tidak? Bagaimana kita tahu apakah itu kehendak Allah atau tidak? Ternyata damai sejahtera menjadi salah satu tanda. Dalam Roma 14 ayat ke-17 dikatakan gini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini menjadi tanda ketika kita ingin membuat keputusan apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Yaitu yang pertama, kita melakukannya dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada damai sejahtera. Yang ketiga, ada sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita bisa pastikan itu merupakan kehendak Allah bagi kita. Anak-anak Tuhan harusnya membawa damai, bukan tukang bikin ramai. Anak-anak Tuhan harusnya membawa damai sejahtera, bukan tukang bikin gara-gara. Yesus telah memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan kemanapun kita pergi, harusnya kita membawa damai sejahtera dalam hati. Bukan sebaliknya. Kemana-mana bikin ramai, kemana-mana bikin gara-gara. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, harusnya kemanapun kita pergi kita bawa damai. Ada orang yang bertengkar, kita damaikan. Ada orang yang berselisih paham, kita damaikan. Ada orang yang mau bercerai, kita damaikan. Saya dan suami melayani banyak sekali konseling pernikahan dari Jemaat Impact Community Indonesia. Mereka ditangani oleh para mentors di ICI, yaitu pemimpin Komsel Cell Group. Tapi ketika masalah itu terlalu besar, mereka datang kepada kami. Dari yang tadinya mau bercerai, yang tadinya sudah tidak tahan dengan pasangannya, kami bersyukur kami melihat mereka didamaikan di dalam Tuhan. Hari sebagai anak-anak Allah, kita ini pembawa damai, bukannya bikin ramai. Bukan bikin gara-gara, tapi pembawa damai sejahtera. Kalau Anda mengaku Anda hamba Tuhan, harusnya Anda sadar bahwa Anda pembawa damai. Karena seorang hamba Tuhan dalam 2 Timotius 2:24 tidak boleh bertengkar. Saya ingin bagikan 3 hal sebagai pembawa damai. Yang pertama, milikilah inisiatif untuk berdamai. Kalau Anda punya masalah dengan siapapun, it's not about how you feel, but how others feel about you. Ketika Anda punya masalah sama orang, Anda perlu peduli bagaimana perasaan orang terhadap Anda. Kalau Anda telah jadi batu sandungan bagi dia, Anda telah melukai hatinya. Anda harusnya sebagai pembawa damai punya inisiatif untuk berdamai. Suami istri kalau bertengkar, sebagai pembawa damai harusnya punya inisiatif untuk berdamai. Seringkali dalam rumah tangga suami gengsi dan tidak mau minta maaf, istri juga begitu, terlalu gengsi untuk saling merendahkan hati. Satu hari saya bikin salah sama suami saya. Ketika saya marah sama suami saya marah luar biasa karena apa yang dia lakukan, keputusan yang dia buat menurut saya salah. Kami jadi dingin dan tidak bicara.
Tapi saya tidak tahan. Saya datang dekati suami saya berlutut di kakinya dan minta maaf sama suami saya. Sebagai orang yang membawa damai, harusnya kita berusaha untuk berdamai dengan pasangan kita atau dengan siapa saja. Matius 5 ayat 23 berkata gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengajar kita, sia-sia kita beribadah kalau kita tidak menjaga perdamaian dengan sesama kita. Kalau kita tahu ada orang yang sakit hati, terluka sama kita, jangan tidak peduli. Datangi dia dan berdamai dahulu. Jangan kita beribadah seolah-olah tidak ada apa-apa. Ketika bertengkar dengan pasangan kita, seringkali kita kesal ketika pasangan kita bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Bahkan bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Sementara biasanya para wanita kalau kesal sama pasangannya tidak bisa tidur seperti saya. Nah, kita harusnya bereskan. Yang waras ngalah, pembawa damai harus berdamai. Seperti saya merendahkan hati dan berlutut di kaki suami saya dan minta maaf. Mari setiap kita, khususnya bagi para wanita, rendahkan hati, yang waras ngalah. Tahukah Anda di akhir zaman ini, manusia itu nggak suka damai. 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan di ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salah satu tandanya di ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau Anda pembawa damai, Anda harusnya bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mau berdamai satu sama lain. Karena salah satu tanda di akhir zaman ini orang gak suka berdamai. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jangan benci sama orang, jangan simpan kepahitan. Karena orang yang suka benci dan nyimpan luka di hati akan menimbulkan pertengkaran. Kalau Anda pembawa damai, Anda tidak simpan kepahitan. Seringkali orang tidak ribut, tapi mereka simpan sakit hati. Satu hari nanti akan terjadi pertengkaran. Ampuni musuh-musuh kita. Siapa sih yang tidak pernah bikin salah? Mari belajar ngampuni, jangan suka sakit hati. Kenapa sih orang tuh bertengkar? Biasanya karena punya kepentingan. Kalau mereka punya kepentingan, lalu mereka tidak dapat itu, mereka akan cari gara-gara sama kita. Itu biasa. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak orang itu ketika punya kepentingan ingin sesuatu, tapi kita tidak bantu, mereka marah sama kita, cari gara-gara sama kita, jelek-jelekin kita. Dengar baik, pembawa damai tidak boleh bertengkar. Jangan bertengkar sama orang karena kita punya kepentingan. Orang yang cinta damai itu disertai Tuhan. Satu kali ada sebuah kisah di Perjanjian Lama, yaitu Ishak, anak dari Abraham. Ketika orang bangsa Filistin menutup sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham, Ishak pergi menggalinya lagi. Dalam Kejadian 26 ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tahukah Anda bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dan itu diberkati, banyak orang akan iri hati. Dan bahkan orang mungkin mengingini dan ingin merebutnya dari kita. Nah, firman Tuhan berkata, tidak usah bertengkar sama mereka. Ketika Ishak
menggali sumur dan sumur itu berbual-bual. Datanglah gembala Gera bertengkar untuk merebut sumur itu. Kalau ndak diberkati, kalau ndak maju, ndak sukses, orang ndak ada yang rebutan. Apalagi itu bicara soal kebutuhan, ndak ada yang mau rebutan. Tapi karena itu bicara soal kelimpahan, orang datang untuk merebut. Tapi Ishak melepaskan, dia gali sumur lain. Dan lihat, Tuhan sertai. Dia gali berbual-bual lagi. Lalu mereka bertengkar lagi dan mau merebut di situ. Ishak kasih. Lalu Ishak pergi dan menggali lagi. Ingat, orang boleh rebut apa yang kita bangun. Tapi penyertaan Tuhan tidak akan pindah. Ishak disertai Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia gali sumur berbual-bual lagi. Jangan pernah takut berkatmu direbut orang. Karena penyertaan Tuhan tidak akan pindah. Yakini itu. Saya dijelek-jelekan orang di YouTube, dijelek-jelekan orang di Instagram, saya tidak peduli. Saya maju aja, kerjakan apa yang saya harus kerjakan. Orang ngata-ngatain saya tidak lawan juga tidak bela diri. Dengar baik, penyertaan Tuhan tidak akan pindah. Mungkin beberapa subscriber YouTube atau follower Instagram ikut melihat ke channel sebelah. Tapi toh ya mereka tetap ikut saya. Ada beberapa orang yang memanfaatkan itu supaya mereka ditonton orang, mereka pasang thumbnailnya foto saya, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang re-upload khotbah saya di channel YouTube mereka tanpa minta izin, ya nggak apa-apa. Ada beberapa orang bilang sama saya, di take down aja, kan Ibu Heni sudah punya copyright, hak cipta. Saya bilang nggak usah, saya kan hidupnya bantu orang. Kalau emang ada yang kesusahan dan butuh makan, kalau hanya sekedar pasang muka saya di thumbnail mereka bisa kasih mereka makan, kenapa enggak? Senang juga. Orang yang dikenan Tuhan, saya percaya musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Udah enggak usah ribut sama orang. Saya malah pengennya kalau satu hari nanti saya bisa ketemu sama orang-orang yang jelek-jelekin saya pengen minta maaf lagi sama mereka. Terlepas saya salah atau saya benar, saya pengen berdamai dengan semua orang. Tiap kali saya tahu saya diomongin orang, saya cuma berkati aja. Satu kali saya ketemu dengan salah satu orang yang saya tahu dia tidak suka sama saya, dia benci sama saya. Tapi sebenarnya dulu sempat dekat dan hubungan kami baik. Ketika saya punya kesempatan ketemu orang ini, saya peluk dia. Dan saya bilang, saya mengasihi kamu. Dan akhirnya hubungan kami baik. Dan dia bilang, iya saya juga mengasihi ibu. Sudahlah, tidak usah lawan orang jahat sama kita. Orang yang dikenan Tuhan, musuhnya diperdamaikan dengan dia. Amin. Nah, bagaimana kita membawa damai? Yang kedua, kita harus menjaga lidah dan tingkah. Menjaga hubungan yang baik dengan semua orang dengan menjaga perkataan dan tingkah laku kita. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ingat, fokus kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Karena damai itu mahal, gak bisa dibeli dengan uang. 1 Petrus 3 ayat 10-11 ini mengajarkan kita, kalau kita ingin hidup kita baik, kalau kita ingin hidup kita sejahtera, damai, kita harus jaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita juga harus memastikan kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jangan sampai kita ngomongin orang, menipu orang, curang sama orang, ngejahatin orang, korupsi. Jangan sampai kita mereka-reka hal-hal yang tidak terjadi sebenarnya. Jangan menjatuhkan orang dengan perkataan kita. Jangan nyerang orang lain. Jangan jahat sama orang. Mari jaga perdamaian, jaga hubungan baik dengan semua orang. Hargai semua orang, mau besar mau kecil, mau miskin mau kaya. Kita tidak pernah tahu suatu hari nanti kita mungkin akan ketemu sama mereka. Kita juga mungkin akan butuh mereka. Jangan hanya baik sama orang karena kita punya kepentingan. Akhir zaman dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yudas 1 ayat 18.
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan dikatakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bukankah telah terjadi hari-hari ini? Sesama orang Kristen saling menjatuhkan, sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan. Bahkan muncul akun-akun Instagram yang hanya tampil untuk mencela, untuk ngata-ngatain orang, untuk bikin gosip. Tampil akun-akun yang hanya menghakimi orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan atas hidup mereka. Hanya membuat sebuah akun yang memberi inspirasi negatif. Dan tentu follower-follower yang ikut pun orang-orang barisan sakit hati, yang senang, yang terhibur. Kalau saya malah gak mau follow yang kayak gitu. Karena buat apa? Jadi pencemooh. Amsal 22 ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau di satu tempat itu kerap kali terjadi pertengkaran, selisih paham, muncul isu-isu negatif yang bikin ribut sana sini. Kuncinya cuma satu, cari biang keladinya, cari si pencemooh, sumber biang penyakitnya, sumber masalah. Kata firman Tuhan, usir si pencemooh, lenyaplah pertengkaran, berhentilah perbantahan dan cemooh. 2 Timotius 2 ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jangan cari gara-gara. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Jangan malah cari hal-hal yang bodoh dan tidak layak. Soal-soal yang bikin pertengkaran. Gosip gak ada dibuat. Cerita gak ada direkayasa. Hanya untuk menimbulkan pertengkaran. Iri hati, sakit hati. Buat apa? Ngadu domba menantu sama mertua, ngadu domba atasan sama bawahan. Buat apa? Hindari hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Jangan bikin pertengkaran. Kita harus bawa perdamaian. Jangan berbuat jahat sama orang. Jaga tingkah dan langkah. 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ayo, kalau baik itu berasal dari Allah. Kalau berbuat jahat, itu tidak pernah melihat Allah. Anda mau jadi anak Allah atau anak siapa? Tak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus jaga perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Udah biarin aja orang mau jahat sama kita, kita tetap baik sama orang. Karena kita ini pembawa damai. Damai yang Tuhan kasih ke kita itu jauh lebih berharga dari apapun juga, nggak bisa dibeli dengan uang. Ngapain orang mau nyuri damai kita dengan jahatin kita lalu kita responi, jaga damaimu, jaga sejahteramu. Karena itu adalah warisan yang berharga dari Tuhan. Yang terakhir, bagaimana menjaga damai sejahtera? Damai sejahtera kita tuh bisa hilang kalau kita tidak jaga tingkah dan langkah. Kalau kita khawatir. Hari-hari ini pasti banyak orang yang tidak damai hatinya, penuh dengan kekhawatiran. Gimana ya ke depan? Ada apa ke depan? Kita tidak punya kepastian. Tapi dengar firman Tuhan, yang menjaga damai sejahtera kita adalah kepercayaan kita kepada Allah. Yesaya 26 ayat 3 berkata gini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita tidak bisa percaya sama siapapun di dunia ini. Mau percaya sama siapa? Manusia itu tidak bisa dipercaya. Masa depan kita mau percayakan kepada siapa? Mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhanlah sumber damai sejahtera kita. Kita mungkin tidak tahu masa depan kita, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita, yang pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita akan aman dalam lindungannya. Dia gunung batu kita. Amin. Mari percayai Tuhan dengan hidupmu. Tidak usah khawatir sama masa depanmu.
Bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera? Hiduplah dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, sejahtera kita akan hilang. Ketika kita mencuri, kita menipu, kita selingkuh, kita ngambil yang bukan hak kita berbuat jahat sama orang, damai sejahtera itu akan hilang. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak dalam kebenaran akan mencuri damai sejahtera kita. Mana ada orang yang selingkuh hidupnya tenang? Bagaimana orang yang berbuat salah bisa tenang, bisa sejahtera? Kalau Anda ingin menjaga damai sejahtera, pastikan Anda hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Orang dengar kata KPK langsung takut, gemeter. Kenapa? Ada salah. Orang tuh kalau bersalah pasti hilang damai sejahtera. Kalau Anda mau hidup dalam damai sejahtera, hiduplah dalam kebenaran. Saya berdoa agar setiap kita boleh menjaga hidup kita sungguh-sungguh, menjaga perkataan kita, jangan cari gara-gara, tapi bawalah damai sejahtera. Para wanita Allah, mari jadi pembawa damai. Jangan lagi kumpul-kumpul untuk ngomongin orang, bikin gosip, bikin masalah. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang tidak layak, yang bodoh. Tapi hendaklah kita menjaga tingkah dan langkah agar hidup kita selalu indah dan dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati.